Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Puan Purba dengan NIM 2102106062. Dan sekarang saya akan mempresentasikan tugas 6 praktikum jaringan dan komunikasi data tentang 1332 paket tracer. Pertama, saya akan membuka paket tracernya terlebih dahulu. Baik, di sini sudah terbuka paket tracer. Di sebelah sini ada topologi. Bisa melihat topologi, ada PCA yang terhubung ke E1, terhubung ke R1, terhubung ke ESP dan eksternal. Di sini ada addressing table, di sini ada task, dan di sini ada lab yang harus kita kerjakan. Di sini sudah disediakan PCA, E1 dan R1. Di sini sudah dihubungkan juga. Oke, jadi dalam tugas ini ada 3 part. Yang pertama ada use ping command for basic network testing. Kedua ada use threshold and traceroute commands for basic network testing. Dan ketiga ada troubleshoot the topology. Di sini ada background atau skenario, di sini bisa kita baca. Nah, kita langsung mulai ke part 1, use the ping command for basic network testing. Jadi di part ini kita akan menggunakan perintah ping untuk memverifikasi konektivitas end-to-end. Ping beroperasi dengan mengirimkan paket permintaan Internet Control Message Protocol atau ICMP ke host target dan kemudian menunggu respons ICMP. Itu dapat merekam round trip time dan setiap paket dan setiap kehilangan paket atau loop perutean. Selanjutnya kita akan memeriksa hasil perintah ping dan opsi ping tambahan yang tersedia di PC, paket tracer, dan perangkat Cisco. Nah, di step 1, test network connectivity to R1 using PCA. Di sini kita buka dulu command prompt di PCA, desktop, kemudian command prompt. Selanjutnya sini kita diminta untuk ping default gateway using IPv4 address gigabit Ethernet 001 interface R1. Jadi kita diminta ping untuk IPv4 interface G001. Ping 192.168.1.1. Lalu kita enter. Oke, bisa dilihat di sini berhasil. Nah, selanjutnya kita akan ping juga dengan versi IPv6. Lalu kita ping 2001.2.bb8 2.ACAD.2.1.21. Lalu kita enter. Nah, jadi di sini itu ada 4 permintaan ICMP dan tiap-tiap permintaan itu memiliki 32 bit. Kita lanjut ke B. Dari PCA ping address listed the following table dan average dan record average dan TTL-nya. Jadi di sini kita diminta untuk ping semua IP address yang ada di tabel sini. Kita mulai pertama, ping 192.168.1.0. Kita enter. Nah, di sini berhasil untuk TTL-nya 128 dan average-nya 5. Selanjutnya kita ping versi 6, IP versi 6-nya
titik 2 DB8, titik 2 ACAD, 21 titik 210. Enter. Jadi di sini juga berhasil dengan titik L128 dan average 4. Selanjutnya ping R1 interface G001, ping 19926811. Enter. Oke, di sini juga berhasil dengan TTL 255 dan average 0. Selanjutnya untuk API versi 6-nya, enter. Nah, di sini juga berhasil dengan TTL 255 dan average 8. Selanjutnya untuk S1, tapping 2, enter. Ini juga berhasil dengan TTL 255 dan average 0. Selanjutnya untuk IP versi 6-nya, di sini juga berhasil dengan TTL 255 dan average 0. Ini kita akan ping ISP ya, ISP. Ping 4 100.1.0.1 lalu enter. Sini dia satu request timeout dan 3 lainnya berhasil dengan TTL 254 dan average 0. Ini untuk versi 6-nya 128 ACAD titik 2 1 lalu enter. Sini juga berhasil dengan TTL 254 dan average 0. Selanjutnya ISP interface G001. Kita ping 209.165.200.225. Kita enter. Nah, bisa dilihat ini gagal dengan pesan destination host unreachable. Selanjutnya kita ping untuk IP versi 6-nya, ping 2001, 2008, 2 ACAD, 200, 225. Enter. Oh, mohon maaf, di sini ada kurang 1.2. Enter. Di sini seharusnya gagal ya, karena untuk 4 terakhir harusnya dia gagal atau tidak berhasil. Saya lihat sini ada request timeout lagi. Nah, di sini 100% loss, gagal. Selanjutnya untuk eksternal, tapi eksternal enter. Nah, di sini juga dia gagal, destination host unreachable. Untuk versi 6-nya sini juga gagal, request timeout. Oke, selanjutnya oh iya, ini request timeout itu berarti tidak ada balasan dari destinasi hostnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 2, perform pings from S1 to external. Jadi sebelum itu,
Sebelum itu kita akan menghubungkan PCA dengan S1 menggunakan kabel konsol. PCA di sini dan di S1 di konsol. Oke. Selanjutnya kita buka kembali PCA. Kita buka di terminal. Oke. Enter. Nah, jadi di sini kita diminta untuk ping ISP dan eksternal menggunakan IPv4 dan IPv6. Kita pertama-tama IPv4 terlebih dahulu dari ISP. Kita ping 64 100.0.1. Enter. Di sini dia sukses dengan sukses rate-nya adalah 80%. Ini kita ping ESP dan K001 ping 209.165.200.225. Enter. Nah, di sini gagal, bisa lihat success rate is 0%. Jadi untuk IPv6-nya ping 2001 2db8 2ACAD titik 2 21. Enter. Nah, di sini juga untuk success rate-nya 0%. Selanjutnya untuk yang K001 ping 2001.2db8 2ACAD 2.200.2.2.225. Enter. Nah, di sini juga gagal, success rate 0%. Selanjutnya ping eksternal ping 6. Enter. Nah, di sini juga gagal dengan hasilnya titik U, titik U, titik. Selanjutnya untuk IPv6-nya ping 226. Enter. Di sini juga success rate-nya 0 dengan hasilnya titik. Nah, itu mengapa hasilnya seperti itu nanti akan dijelaskan. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, bagaimana hasil ping dari S1 ke ESP dan eksternal. Oke, jadi bisa dilihat sini bahwa yang berhasil itu hanya interface ISP dengan interface G000. Sementara yang lainnya itu tidak berhasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke part 2, use traceroute and traceroute commands for basic network testing. Jadi step 1, from PCA, use the traceroute command to external. Jadi kita buka di command prompt terlebih dahulu. Prompt. Sini lalu kita masukkan perintah traceroute. Saya masukkan IP dari eksternal 209.165.200.226. Lalu kita enter.
Nah, di sini dia akan berjalan terus. Jika tidak kita hentikan, dia akan berjalan terus. Kita buat sama saja dulu seperti yang ada pada tas di sini sampai 5. Nah, untuk menghentikannya kita tekan Ctrl C. Nah, jadi hasil dari threshold ini menunjukkan jalur dari PCA ke eksternal. Lalu PCA ke R1 seperti dengan ini R1 G001 dan 4101 itu ISP interface G00. Nah, di sini ada request timeout. Di sini menunjukkan bahwa adanya masalah pada router ISP. Selanjutnya di B kita mengulang komen menggunakan IPv6 threshold 2001.2.2.CAD.2.200.2.226 enter. Untuk menghentikan sama kita Ctrl C. Bisa lihat sama hasilnya. Jadi dia dari PCA R1 dan ke R1 interface G001 dan ISP interface G00. Oke, selanjutnya masuk ke step 2, from S1 use the traceroute command to external. Jadi kita buka dulu di terminal. Oke. S1 kita masukkan trace route 209 titik 165.200.226 enter. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini trace route-nya itu memiliki opsi tambahan. Kita bisa menggunakan tanda tanya seperti ini, question mark, atau cukup tekan enter setelah mengetik trace route. Oke, di sini ada link provides more information regarding the ping and trace route. Nah, di sini saya sudah bukanya terlebih dahulu. Di sini, di sini. Ini seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa di sini ada informasi tentang kenapa di sininya titik-titik, atau di ini titik U, atau di sini tanda seru. Jadi kalau tanda seru itu bisa dibaca di sini, each exclamation point indicates receipt of a reply. Jadi di sini itu tanda berarti berhasil. Nah, sementara titik itu berarti indikasikan bahwa network server timeout. Sementara U itu destination unreachable error. Jadi di sini hasil kami cuma ada tanda seru, titik, dan U. Tidak ada yang lain. Oke, kita lanjut ke part 3. Part 3, correct the network connectivity issue at ISP. Selanjutnya, step 1, access the network location where the connectivity issue is occurring. Jadi, kita buka di terminal. Kita sudah masuk ke terminal. Pada terminal, di sini. Di terminal, says SSH into the ISP router using the G00 interface. Jadi, pertama-tama kita masukkan perintah SSH
minus L admin masukkan IP ESP interface G000 ini 64.100.0.1 lalu kita enter. Ini password kita masukkan kelas sudah dituliskan di bagian atas, kelas, enter. Nah, di sini kita masuk ke ISP. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah show untuk memeriksa konfigurasi yang berjalan untuk router ISP. Kita menggunakan perintah show run, enter. Cepat. Oke, jadi di sini dia ada gigabit Ethernet 001 di sini. Tapi untuk IP address-nya salah. Kita cek dulu untuk show IP interface brief. Show IP interface brief, enter. Kita juga akan menggunakan untuk versi 6-nya IPv6, enter. Di sini bisa lihat bahwa semua up VLAN. Sini up, sini up ya. Nah, tapi untuk IP address-nya salah ya, di sini 192.168.81. Nah, jadi kita akan memperbaikinya. Kita masuk ke C, correct the issue. Jadi kita akan memperbaikinya di comment. Oh, di sini maksudnya. Kita confirm di sini. Kita akan lakukan di terminal, kita confirm terlebih dahulu. Confirm, enter. Selanjutnya kita masukkan interface G0/0/1. Kita enter. Selanjutnya kita tulis no IP address. Kita tuliskan bahwa IP address yang di sini itu salah. Kita no IP address 92.168.8.1.2 255.255.255.0. Enter. Ini kita masukkan IP address yang benar. Masukkan IP address 209.168.255.255.255.255.24. Lalu enter. Lalu tujuan untuk IPv6-nya no IPv6 address 2001.2db8 CAD.2 201.2.2.225/64. Enter. Ini kita masukkan IP yang benar. IPv6 address 2001.2db8 2ACAD.2 200.2.2.225/64. Kita masukkan juga IPv6 address FE80.2.2.225 link lokal. Kita enter. Selanjutnya kita tulis no shutdown. Kita enter.
Oke, selanjutnya kita exit ini di D, exit the SSH session. Exit kembali. Exit. Nah, sini kita sudah keluar dari SSH. Selanjutnya masuk ke step 2, verify end-to-end connectivity. Jadi di sini dari PCA, command prompt PCA, buka command prompt PCA, lalu kita ping eksternal. Ping eksternal 209.165.200.226. Enter. Nah, di sini satu gagal, sementara yang lainnya berhasil. Selanjutnya untuk IP VNAM-nya, ping 18, enter. Nah, di sini sudah berhasil semuanya, bisa dilihat di sini berhasil. Selanjutnya kita juga melakukan threshold ke eksternal itu. Threshold. Ini, enter. Di sini bisa dilihat threshold complete. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya yang dari R1 interface G001, kemudian dia ke ISP interface G00, terakhir dia masuk ke eksternal. Ini kita coba ya threshold untuk IP6-nya. Enter. Nah, di sini juga sama, dia dari R1 G001 lalu ke ISP G00, selanjutnya dia ke eksternal. Next, kita masuk ke part 4, use extended ping commands. Jadi di step 1 di sini ada perintah ping default mengirim 4 permintaan, masing-masing 32 bit. Yaitu menunggu 4 detik atau 4000 milisecond. Untuk setiap respon dikembalikan sebelum menampilkan pesan request timeout. Perintah ping dapat disesuaikan untuk memecahkan masalah jaringan. Masuk ke A, di command prompt, tekan ping, lalu enter. Ping, lalu enter. Ini di B, kita menggunakan -T option. Masukkan ping, -T, lalu masukkan IP dari eksternal 209.165.200.226. Enter. Nah, di sini dia akan berjalan terus-menerus jika tidak kita hentikan. Ini kita cek to illustrate the result when a host unreachable. Oke, untuk melihat perbedaan kalau host unreachable, kita shutdown dulu gigabit Ethernet 001. Jadi untuk shutdown-nya kita buka di terminal. Oke. Di sini kita buka terminal. Kemudian kita masukkan perintah SSH -L admin, masukkan ISP ya, ISP G001 64.100.0.1. Enter.
enter. Passwordnya kelas. Enter. Oke, selanjutnya di sini kita sama seperti tadi, confirm. Lalu interface atau g0/0/1. Nah, di sini kita akan menggunakan shutdown command. Kita tulis shutdown, enter. Oke, lalu selanjutnya kita cek kembali ke command prompt. Nah, bisa dilihat karena tadi kita shutdown, jadi di sini tertulis bahwa destination host unreachable. Destination host unreachable. Ini kita aktifkan kembali. Kita buka ke terminal. Kita buka kembali dengan interface g0/0/1. Enter. Lalu kita masukkan perintah no shutdown. Lalu kita enter. Lalu kita cek kembali ke command prompt. Dia sudah kembali berhasil seperti tadi. Oke, selanjutnya F, press Ctrl C untuk menghentikan ping command. Kita tekan press Ctrl C. Oke, ini berhasil. Selanjutnya G, jadi langkah-langkah di atas itu dapat diulangi untuk IP versi 6. Untuk mendapatkan pesan kesalahan ICMP, tapi itu hasilnya akan sama saja. Jadi saya sudah tidak akan melakukannya kembali. Di sini ada pertanyaan, what ICMP error message did you receive? Jadi ditanya pesan apa yang saya terima saat gagal. Di sini saya menerima destination host unreachable dan request timeout. H enable di gigabit Ethernet 001. Nah, ini saya sudah lakukan tadi. Oke, selanjutnya step 2, test network connectivity from R1 network using Cisco device. Di sini A, kita buka terminal. Nah, kita exit terlebih dahulu. Exit. Nah, ini kita sudah keluar. Selanjutnya kita masuk, kita ping eksternal menggunakan IP address. Tapi sebelum itu kita enable dulu. Ini SSH SL admin, masukkan IP dari R1 interface G00. 4.1.0.2 enter. Passwordnya kelas. Nah, di sini R1. Selanjutnya kita ping eksternal. Ping 209.165.200.226. Enter. Nah, bisa dilihat di sini ya, sukses dengan ada 5 tanda seru. Success rate 100%. Selanjutnya B, kita akan karena localhost table konfigurasi di R1, jadi kita akan ping eksternal V4. Terus ping eksternal V4. Kita enter. Di sini juga berhasil dengan ada tanda seru di sini semua. Selanjutnya sini ada pertanyaan, what is the IP address used? Jadi IP address apa yang digunakan? Di sini bisa dilihat di sini IP address yang digunakan itu 206.165.200.226.
Selanjutnya C, the privilege exec mode, there are more options available for the ping command. Add a command line, type ping and press enter. Oke, lalu kita tekan tulis ping, enter. Di sini kita ikut di teks di sini. Protokol IP itu IPv6. Target IPv6 address. Kita masukkan IPv6 eksternal 1.2 db8 2 ACAD 2 226. Enter. Jadi kita kasih 0 0 0 0 0. Nah, kita lihat di sini sukses 100%. Selanjutnya, you can use an extended ping to observe where there is a network issue. Start the ping command and repeat with a repeat count of 50.000. Nah, di sini kita coba ping, enter, next. Lalu target IP kita masukkan IP versi 4 209.165.200.226. Enter. Repeat count-nya 50.000. 50.000. Enter. Rank 0. Enter. Nah, jadi di sini dia akan mengirimkan ada 50.000 terseru. Selanjutnya kita cek, kita tes untuk shutdown. Nah, cara kita buka di command prompt, lalu kita tuliskan SSH -L kasih admin si IP dari ISP 64.100.0.1. Enter. Password class. Enter. Nah, di sini kita akan masukkan seperti tadi, confirm. Ini interface print G0/0/1 shutdown. Enter. Ini kita cek ke email tadi. Nah, sini. Karena tadi kita sudah shutdown, jadi di sini hasilnya tidak berhasil atau titik U. Setelah itu kita buka kembali, kita shutdown kembali ke command prompt. Sini kita masukkan interface kembali. G0/0/1 enter. No shutdown. Enter. Kita buka kembali ke terminal. Nah, di sini sudah kembali ke berhasil atau seperti pada awalnya terseru. Nah, jadi huruf U itu dalam hasil menunjukkan bahwa tujuan itu tidak dapat dijangkau. Kesalahan PDU diterima oleh R1. Jadi setiap detik pada keluaran menunjukkan bahwa waktu ping habis saat menunggu balasan dari eksternal. Selanjutnya kita lanjut ke F. In the PG activity window, klik check result. Jadi di sini kita akan tekan check result. Nah, di sini bisa lihat bahwa kita sudah menyelesaikan tugas 6 yang diberikan. Sini centang semua dan sini sudah selesai. Kali
Nah, di sini juga completionnya sudah 100%. Selanjutnya ada reflection question. Reflection question yang pertama, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold menjangkau perangkat asal selain masalah konektivitas jaringan? Jadi jawabannya adalah itu firewall di PC, ada perintah daftar akses, masalah perotean, antarmuka tidak aktif atau interface tidak aktif, dan penundaan jaringan. Selanjutnya nomor 2, jika kita melakukan ping ke alamat yang tidak ada di jaringan jarak jauh, seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa artinya ini? Jika kita melakukan ping ke alamat host yang valid dan menerima tangkapan ini, apa yang harus kita periksa? Jadi kita akan menjawab, kita buka ke command prompt, exit dulu. Nah, di sini kita akan masukkan ping 209.165.200.227, enter. Loading. Oke, jadi bisa dilihat bahwa di sini hasilnya itu request timeout atau titik. Nah, ini berarti tidak ada respon dalam jangka waktu default. Beberapa item yang dapat kita periksa itu ada router tidak aktif, host tujuan tidak aktif, rute kembali ke perangkat, dan latensi respons tidak lebih dari periode waktu default. Selanjutnya nomor 3, jika kita melakukan ping ke alamat yang tidak ada di jaringan manapun di topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa yang ditunjukkan pesan ini? Nah, kita cek masih di command prompt, kita ping 192.168.5.3. Enter. Nah, jadi di sini hasilnya jawabannya destination host unreachable. Nah, pesan ini menunjukkan bahwa tidak ada rute ke tujuan karena jaringan tidak terdaftar di tabel topologi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.